Bayangin deh, kalian punya rumah kontrakan nih dan abis ditinggalin sama penyewa sebelumnya. Tapi pas kalian lihat rumahnya di bagian lantai, itu ada ubin yang baru aja diganti sama penyewa sebelumnya. Bentuknya kayak rada nonjol ke atas, seakan-akan di bawahnya itu terkubur sesuatu. Dan pas kalian coba bongkar, heboh satu Indonesia. Jadi awalnya itu ada 4 sekawan yang terkenal kemana-mana itu selalu bareng. Pokoknya selalu mengayomi satu sama lain. 4 sekawan ini terdiri dari yang pertama, Syarifuddin alias Didin yang berusia 40 tahun. Dari 4 ini dia itu terkenal sebagai abang-abangannya gitu karena dia yang paling tua. Jadi ketika adik-adiknya ini itu bermasalah entah secara keuangan atau bantuan lain, dia itu terkenal yang paling sering menolong dari antara mereka semua. Yang kedua itu ada Dedi dan Juan, di mana Dedi dan Juan ini itu adalah adik kakak guys. Dan katanya berkenalan sama Didin itu lewat sosial media, Facebook. Adik kakak Dedi dan Juan ini itu pekerjaannya adalah pedagang bakso keliling guys. Dan yang satu lagi adalah Irudin alias Khairudin yang berusia 18 tahun, paling muda dari antara mereka semua, yang merupakan temannya Juan. Jadi mereka berempat ini secara nggak sengaja ya udah temenan aja gitu. Tapi di luar keakraban mereka yang terlihat dari luar, ada sesuatu yang mereka pendam dan itu mengerikan guys. Jadi pada akhir Agustus tahun 2020, Didin ini itu pergi keluar rumah. Dia menggunakan sepeda motornya. Tapi entah kenapa setelah keluar pada hari itu, dia nggak pernah pulang lagi ke rumah. Keluarga panik dong, bahkan lapor polisi, menyebarkan foto-foto dengan poster Didin di mana-mana supaya orang kalau ketemu tuh ikutan nyari gitu. Dan bahkan pernah mendatangi Cenayang juga untuk mencari tahu lokasi Didin ini sebenarnya di mana sih? Karena polisi juga belum ketemu-temu nih. Dan kabarnya ada anggota keluarga dari Didin itu bahkan yang sampai dimimpiin didatengin sama Didin, dimintain tolong. Tentunya sasaran polisi adalah sahabat-sahabatnya Didin dong. Salah satunya Juan itu ditanya, "Juan, kira-kira Anda tahu nggak nih keberadaan Didin di mana?" Tapi dengan santainya dia menjawab, "Didin sempat mampir sih, tapi habis itu pulang." Dan sampai situlah nggak ada kejelasan lagi nih guys. Jadi sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya itu November 2020, adik kakak Dedi dan Juan ini itu berencana untuk pindah kontrakan nih dari rumah kontrakan mereka yang sebelumnya. Ini terjadi secara tiba-tiba kayak gitu. Dan Juan itu sempat mau WhatsApp pemilik kontrakan, dimana dia bilang katanya keramik yang pecah karena kita itu telah diganti dengan yang baru. Setelah ditinggalkan, akhirnya beberapa hari kemudian pemilik kontrakan itu akhirnya datang dong untuk melihatlah keadaan kontrakan mereka tuh kayak gimana. Mereka lihat nih keadaan keramik di area dapur itu ada yang berbeda guys. Seakan-akan pernah bolong dan ditambal dengan warna yang berbeda. Jadi ya menarik perhatian lah pastinya. Dan pas diketok-ketok itu katanya bunyinya kopong. Kayak sesuatu tuh ada yang kayak di dalam tuh nggak full gitu. Dan semen-semen di sekitarannya itu terlihat banget semen baru gitu. Jadi baru-baru ini nih sebelum mau pindah itu kayak ditambal. Karena pemilik kontrakan ini curiga terhadap tempat yang kopong itu tuh yang keramik baru. Akhirnya pada tanggal 18 November itu direncanakan pembongkaran. Karena ternyata muncul juga keluar bau-bau nggak sedap dari wilayah tersebut. Dan bener dong, perlahan-perlahan digali. Ternyata terlihat potongan tubuh manusia. Tulang belulang satu persatu itu terlihat guys. Langsung dong dilaporkan hal ini tuh ke kepolisian dan polisi membantu menggali tentunya. Dan ternyata setelah digali lebih dalam, dicari tahu itu siapa laki-lakinya, ternyata itu adalah Dedi, kakaknya Juan sendiri itu yang ngontrak bareng. Akhirnya pasti yang dicurigain pertama adalah Juan dong, karena mereka kakak beradik dan tinggal bareng nih. Akhirnya ketika dibekuk di Bogor, Juan itu mengaku kalau misalkan ternyata korban dia bukan cuman kakaknya si Dedi, tapi ternyata Didin yang selama ini menghilang, dia juga biang keroknya. Akhirnya polisi mencari tahu tempat di mana si Didin ini disemayamkan dan ternyata ada di sebuah tanah lapang gitu, nggak jauh dari kontrakan. Akhirnya polisi menggali sebuah kebun di daerah Bogor dan ternyata bener deh ketemu di situ Didin sudah dimakamkan. Terus kenapa Juan melakukan semua ini? Apakah dia sendiri dan apa motifnya? Jadi guys, ternyata di tanggal 27 Agustus di tahun 2020, Didin itu nongkrong dengan Juan dan juga Irudin temennya itu di sebuah rumah kosong. Tepatnya itu di wilayah yang namanya itu Gunung Pongkor. Dan pada setengah 12 malam, Didin tertidur karena kelelahan. Tertidur di rumah tersebut nih. Ketika Didin sudah tidur, ternyata Juan dan juga Irudin itu mengendap-endap keluar mengambil sebuah barang yang mereka telah siapkan. Juan itu memegang sebuah knalpot bekas dan mengendap-endap mengarah ke Didin dan langsung dihantam kepalanya. Dilanjutkan dengan Irudin yang sudah mempersiapkan rangka motor bekas yang
terbuat dari besi dan ikutan menghantam Didin tanpa ampun. Didin sempat terbangun dan berteriak, tapi ternyata teriakan tersebut tidak berlangsung lama. Untuk memastikan apakah Didin ini sudah lewat apa belum, itu mulutnya sempat dibekap menggunakan kemeja. Dan setelah dilihat sudah tidak bergerak, sudah tidak seperti orang yang hidup, di tanggal 28 Agustus 2020 mereka menguburkan Didin. Tepatnya itu di bagian belakang rumah tersebut ada sebuah kebun kosong. Barang-barang yang Didin bawa kayak motor, uang, semua disikat guys. Motor itu dijual sekitar 2,8 juta. Dan ada handphone 800 ribu yang akhirnya dijual. Dan uang tunai senilai 50 ribu rupiah. Terus apa motifnya Didin ini sampai digituin? Ingat ya, sekali lagi, ini adalah menurut sudut pandang Irudin dan juga Juan. Menurut mereka, kenapa mereka bisa melakukan semua ini? Karena Didin dinilai homoseksual. Didin katanya memaksa mereka untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, memaksa mereka berhubungan gitu. Sedangkan Juan yang lurus-lurus aja itu menolak karena Juan bilang mau menikah dengan pacarnya. Begitu pula dengan pengakuan Irudin yang sama, kesel dia karena dipaksa terus-menerus padahal dia lurus-lurus aja, nggak kayak Didin, kata mereka berdua. Karena rasa dendam yang dikumpulkan dari dua orang ini, akhirnya hilanglah nyawanya Didin. Faktor ekonomi juga berperan nih, karena mereka butuh nih barang-barangnya Didin, entah dari motor, handphone, uang yang mereka jual dan bagi rata berdua. Terus kenapa Juan bisa kakaknya sendiri gitu, Dedi? Jadi ternyata adik kakak ini di tanggal sekitaran 7 atau 8 November sempat bertengkar hebat di rumah. Akibat perdebatan tersebut, sekitar jam 1 pagi itu Juan mengambil tabung gas LPG 3 kilo yang hijau. Dan ketika kakaknya sedang tertidur, dia hantamlah dengan gas tabung LPG yang berat itu ke dada kakaknya si Dedi. Tangannya itu akhirnya diikat sama tali plastik dan juga wajahnya itu dibekap menggunakan bantal tidur. Bahkan si Juan ini untuk memastikan kakaknya kesakitan dan hilang nyawanya, itu kemaluan kakaknya sampai dihajar berkali-kali gitu, ditendangin. Dan jasadnya itu sebenarnya sempat disimpan di sebuah kulkas kosong. Dan ketika pagi hari Juan memanggil Irudin ke rumah kontrakannya dan akhirnya mereka galilah sebuah lubang di area dapur itu. Makanya ada tambelan yang keramiknya itu nggak nyambung gitu. Dan dikuburnya juga nggak terlalu dalam, sekitar 1 meter. Jadi bau itu dengan cepat naik ke atas. Sampai akhirnya di tanggal 14 November semuanya udah rata, udah di semen segala macam. Akhirnya mereka keluar dari kontrakan dan menitipkan kuncinya itu ke tetangga ternyata. Nah, motifnya apa nih? Adik kok bisa mengekang kakaknya sendiri? Ternyata keputusan Juan mau menikahi pacarnya itu dilarang sama Dedi. Bisa dibilang kayak nanti-nantilah karena gue belum dapet pacar dan pasangan nih, gue nggak mau dilangkahi. Itu menurut pandangan Juan. Juan sudah menawar-nawar dengan Dedi kalau misalkan nanti dia nikah, dia akan membiayai kakaknya juga. Tapi ternyata semuanya itu ditolak. Dedi bener-bener nggak mau kalau dilangkahin sama adiknya. Pertengkaran yang sengit ini akhirnya membuat Juan gelap mata sampai akhirnya dia mengakhiri hidup kakaknya sendiri. Setelah penangkapan Juan, akhirnya Irudin pun ditangkap di kawasan Ciseeng. Mereka menceritakan detail yang mereka lakukan, bahkan barangnya dijual kemana dan harganya berapapun dikasih tahu ke polisi. Bahkan setelah ditangkap sama polisi, ini gue nggak tahu ya kenapa dia bisa megang handphone lagi gitu. Jadi Juan tuh sempat bikin status di Facebook ketika udah diringkus sama polisi. Dia bilang gini, tubuh kami kecil tapi nyalinya besar. Nyawa orang bisa hilang tanpa ditemukan. Hanya kami dan Tuhan yang nyaho. Nyaho itu dalam bahasa Sunda artinya tahu. Jadi kayak hanya kami dan Tuhan yang tahu. Status itu tuh yang bikin netizen pada saat itu tuh kesel gitu. Persidangan akhirnya digelar di Depok di tahun 2021. Hakim akhirnya memutuskan bahwa mereka divonis seumur hidup. Ternyata terungkap lagi fakta lain. Ternyata Irudin ini sebelum kasus ini itu ternyata pernah mengakhiri hidup laki-laki lain juga di Bogor. Terhadap seorang pria katanya yang memaksa dia juga untuk berhubungan. Ini rada gak masuk akal sih. Masa dua-duanya kayak begitu? Dan spekulasi kalau misalkan mereka seenggaknya itu gak ketangkep aja, itu bisa menjadi serial loh guys. Sekian kasus yang ngeri kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.